Mahis TV, media dakwah dan pendidikan Ma'had Imam Asy-Syafi'i Nrekang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita mengambil bab baru yaitu min fawaidit tauhid. Di antara faidah tauhid. Ini sebenarnya hampir mirip dengan pembahasan sebelumnya tentang keutamaan tauhid, dan sebagian ulama menyebutkan pembahasan ini dalam judul pengaruh tauhid dalam kehidupan perorangan ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Maka beliau menjelaskan pengaruh tauhid dalam kehidupan seorang muslim, baik kehidupan secara pribadi ataupun kehidupan yang berkaitan dengan berkelompok, bermasyarakat atau bernegara. Maka beliau berkata, inna tauhidal khaliso idza tahaqqaqa fi hayati fardin au jama'atin haqqaqa atyabas samarati. Inna tauhida, sesungguhnya tauhid al-khaliso, al-khalis yaitu yang murni, bersih. Jadi tauhid yang bersih idza tahaqqaqa, apabila bisa terwujud. Tahaqqaqa ya tahaqqaqu artinya terwujud. Fi hayati fardin, dalam hidup fardin, perorangan, au jama'atin atau masyarakat jamaah. Haqqaqa, maka akan bisa mewujudkan atyabas samarot, yaitu buah yang paling baik. Wa min samaratihi, dan diantara buah dari tauhid dalam kehidupan manusia, perorangan ataupun masyarakat, yang pertama adalah tahrirul insani minal ubudiyyati wal khudu'i li ghairillah, yaitu tahrir. Tahrir artinya memerdekakan. Tahrir yaitu memerdekakan al-insani, manusia, minal ubudiyah, dari penyembahan kepada selain Allah, wal khudu' li ghairillah, dan tunduk kepada selain Allah. Maka tauhid di antara faedahnya yang paling utama adalah membebaskan manusia, memerdekakan manusia dari penyembahan atau tunduk kepada selain Allah. Min asya, mungkin tunduk kepada sesuatu, wa makhluqat, dan makhluk. Wala yakhluquna syai'a, yang mana mereka tidak bisa menciptakan sesuatu pun. Wahum yukhlaqun, sedangkan mereka yang diciptakan oleh Allah. Jadi fiil yang pertama dibaca mabni lil ma'lum, la yakhluqun, mereka tidak bisa mencipta syai'a, sedikit pun. Wahum yukhlaqun, yukhlaqun dibaca mabni lil majhul, tapi merekalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mereka tidak bisa memberi makan orang lain, tidak bisa memberi makan orang lain, tapi mereka yang diberi makan oleh Allah. Ya, Allah menyebutkan wa huwa yut'imu wa la yut'am. Jadi Allah lah yang memberi makan mereka, dan mereka tidak memberi makan Allah Subhanahu wa taala. Wala yamlikuna li anfusihim dharra wala naf'a, yang mana makhluk
yang disembah sesama makhluk itu mereka tidak memiliki, la yamlikuna dzarran wala naf'an li anfusihim. Nah, seperti ini cara terjemahnya. Jadi susunan bahasa Arab li anfusihim ditaruh di depan setelah maf'ul bihnya. Tapi kita terjemahkannya ya maf'ul bih setelah fiilnya. La yamlikuna dzarra wala naf'a li anfusihim, dan mereka tidak memiliki, tidak bisa menimbulkan mudarat dan tidak memiliki manfaat li anfusihim untuk dirinya sendiri, apalagi memberi manfaat kepada orang lain. Wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusura. Mereka itu tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan, dan nusura, dan juga tidak bisa apa? Membangkitkan. Fattauhidu tahrirun lil insan min kulli ubudiyatin. Maka dengan tauhid manusia akan dimerdekakan. Tahrirun lil insan, maka tauhid itu adalah sebuah kebebasan, pembebasan bagi seorang manusia min kulli ubudiyah, dari seluruh penyembahan-penyembahan atau memperbudak diri, illa li rabbih, kecuali hanya menyembah untuk Rabbnya, alladzi khalaqahu fasawwah, yang mana dialah Allah yang menciptakan dia dan menyempurnakan bentuknya. Tahrirun li aqli, dengan tauhid maka manusia akan menjadi bebas. Bebas apa? Li aqli, akalnya. Minal khurafat, dari khurafat, wal auham, dan prasangka-prasangka, khayalan. Khurafat itu adalah keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar, ya. Itu namanya khurafat. Ya, seperti percaya dengan Nyi Roro Kidul, itu khurafat, ya. Karena takut akhirnya muncul apa? Ubudiyah, memberikan sesajen, melakukan beberapa ritual. Itu masuk dalam apa? Ubudiyah li ghairillah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tahrirun li dhamirihi, demikian juga tauhid itu merupakan tahrir, pembebasan, li dhamirihi, hatinya, membebaskan hatinya. Dhamir kita artikan hati. Minal khudu' wadzul wal istislam, wa tahrirun li hayatihi min tasallutil fara'inah wal arbab wal kahanah wal muta'ahilina ala ibadillah. Maka tauhid itu tahrirun li dhamirihi, membebaskan dan memerdekakan hatinya, minal khudu', dari tunduk, wadzul, dan menghinakan diri, minal khudu'i wadzulli, dari tunduk dan menghinakan diri, wal istislam, atau berserah diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tauhid yang kuat, maka seseorang akan hanya bertawakal kepada Allah, hanya akan mengambil manfaat, berharap manfaat dari Allah saja. Sedangkan orang yang tauhidnya kurang atau tidak punya tauhid, kemungkinan dia menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam diri seorang muslim, ya. Maka seseorang yang menggadaikan agamanya untuk sesuap nasi dengan melanggar banyak larangan-larangan agama, itu kemungkinan besar adalah apa? Tauhidnya tidak benar, tawakalnya kurang kuat. Seseorang bekerja di bank riba dengan gaji 10 juta, kemudian diberitahukan bahwasannya itu adalah haram. Di sini makom tauhid akan apa? Berperan. Apabila dia masih meragukan rezeki Allah di luar dan lebih percaya dengan apa? Dengan gaji yang sekarang, maka susah untuk meninggalkan pekerjaan yang haram tersebut. Kenapa? Karena tauhidnya kurang kuat. Dia lebih tunduk, lebih percaya dengan rezeki yang dia dapatkan dengan cara yang haram. Kaum muslimin
rahimani rahimakumullah. Demikian juga ketika seseorang bekerja di suatu tempat yang di situ dia kurang nyaman dari segi apa? Dari segi peraturan-peraturannya, kebijakan-kebijakannya, jam kerjanya dan yang lainnya, ya. Mungkin kurang nyaman, tidak cocok dengan waktu ibadah dia, tidak cocok dengan kebebasan yang dia inginkan. Akan tetapi karena tauhidnya lemah, bisa jadi dia akan menggadaikan seluruh kepentingan agamanya karena dia kurang yakin kalau Allah itu memberi rezeki dengan berbagai macam cara yang tidak akan dia sangka-sangka. Pekerjaan, rezeki itu tidak hanya didapatkan dari pegawai. Kebanyakan kita kurang berani mencoba untuk membuka usaha yang lain. Ya. Cobalah berdagang walaupun itu masalah sepele. Ya, cobalah berdagang walaupun itu masalah sepele. Mungkin dari situ Anda akan mendapatkan pintu rezeki. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Wa tahrirun li hayati, dengan tauhid juga merupakan tahrir, pembebasan, memerdekakan li hayati, hidupnya manusia, memerdekakan hidupnya dia sendiri, min tasallutil farainah, dari dikuasai oleh Fir'aun wal arbab, dan para pemimpin-pemimpin, raja-raja, wal kahanah, dan para dukun, wal muta'allihin atau wal muta'allahin. Kita baca ini apa? Wal muta'allihin, dan orang yang memperbudak, memerintahkan untuk menyembah ala ibadillah, yang mereka memaksa hamba-hamba Allah untuk menyembahnya. Walihada qawama zu'ama usyirki wa tughatul jahiliyati da'watal anbiya amatan wa da'watar rasuli sallallahu alaihi wasallam khosotan. Oleh sebab itu, zu'ama usyirik, para pemimpin kesyirikan, wa tughat al jahiliyah, dan pemimpin-pemimpin yang melampaui batas, tughat ya, yang zalim dan melampaui batas. Qawama, mereka melawan. Oleh sebab itu, para pemimpin kesyirikan dan para pemimpin jahiliyah, mereka ini qawama, menentang, melawan da'watir anbiya. Kita baca da'wati ya, yaitu dakwah-dakwah para nabi, amatan secara umum, wa da'watar rasuli, dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khosotan secara khusus. Ya, amatan secara umum, wa da'watar rasuli khosotan secara khusus. Ya. Li'annahum kanu ya'lamuna makna la ilaha illallah i'lanun li'annahum kanu ya'lamuna makna la ilaha illallah i'lanun ammatun litahriril bashar wa isqatun lil jababirati an urusihim al-kadhibah wa i'laun li jubahil mu'minin allatina la tasjud illa lillahi rabbil alamin. Karena mereka, para pemimpin kesyirikan, ya'lamun, mereka benar-benar mengetahui makna la ilaha illallah, bahwasannya makna la ilaha illallah itu adalah i'lanun, pengumuman, amun, secara umum, litahriril basar, untuk membebaskan, memerdekakan manusia, litahriri al-basar, yaitu untuk memerdekakan, membebaskan manusia, wa isqatun, dan itu merupakan sebuah pemutusan, pembatalan dari kalimat sakoto. Sakoto artinya jatuh, isqatun menjatuhkan. Nah, kurang cocok di sini kalau kita artikan menjatuhkan. Di sini kita artikan memutuskan atau membatalkan.
Ya, itu merupakan memutuskan atau membatalkan. Nah, kalau kita artikan menjatuhkan, ya enggak masalah lah. Yaitu isqatun lil jababirah, yaitu menjatuhkan, memutuskan, menghabisi lil jababirah, para pemimpin. Jababirah itu apa? Pemimpin yang zalim, pemimpin yang berbuat sewenang-wenang. An urusihim, dari singgasana mereka, al-kadzibah, yang dusta. Maka dengan mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada pemimpin kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka harus tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya, harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka akan tetap teguh di atas jabatannya, di atas kedudukannya. Dan kalimat la ilaha illallah itu adalah i'laun, untuk meninggikan, li jubahil mu'minin, kedudukan orang mukmin, allati la tasjud, yang mana tidak sujud illa lillahi rabbil alamin, kecuali hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Maka orang yang tauhidnya kuat, tauhidnya murni, dia punya kedudukan dan wibawa yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, ya. Hadis Dzubabah, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ada seseorang masuk surga karena lalat, dan ada orang yang masuk neraka karena lalat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab, ada dua orang yang melakukan perjalanan ala sonamin, mereka melewati berhala suatu kaum, dan kaum itu tidak akan melepaskan setiap orang yang lewat kecuali harus mempersembahkan sesuatu, ya. Maka ditanyakan kepada orang pertama, qorrib, persembahkan untuk berhala kami ini. Maka dia menjawab, ma indi syai'un uqarrib, aku tidak punya sesuatu pun yang bisa aku pakai untuk memberi sesajen. Mereka menjawab, qorrib walau dzubaban, coba persembahkan walaupun itu seekor lalat. Faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu fadakhalan nar, maka dia mempersembahkan seekor lalat, tidak peduli, ya. Maka mereka melepaskannya dan dia masuk neraka. Kemudian ditanyakan kepada orang kedua, qarrib, persembahkan. Dia mengatakan apa? Ma kuntu li uqarriba syai'an ghairallah, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu pun untuk selain Allah. Fadarabu unuqah, maka dia dipenggal lehernya. Fadakhalal jannah, maka dia masuk surga. Punya wibawa, punya pegangan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Inilah seorang muslim yang tauhidnya kuat. Seorang sahabi diutus untuk untuk mendatangi salah satu raja di antara raja-raja Persia. Kemudian raja mengatakan bagaimana kalau kalian ini saya beri harta kemudian pulang. Saya kasih harta kemudian kalian pulang. Maka orang yang tauhidnya hancur itu mudah dipermainkan pendiriannya oleh orang lain. Kenapa? Karena dia tidak ada tujuan hidup. Tujuan hidupnya hanya untuk dunia, mudah dipermainkan. Jadi munculnya korupsi, pencurian, dan yang lainnya. Itu karena tauhidnya lemah.
Maka ini adalah salah satu apa? Salah satu faedah tauhid yang sangat dirasakan oleh kaum muslimin dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat atau bernegara. Maka utusan tersebut mengatakan apa? Kami ini diutus untuk apa? Untuk membebaskan manusia dari menyembah manusia. Dan kami ini adalah para peminum darah. Kami ini para peminum darah. Dan kami dapatkan bahwasannya darah orang Persia, kisah ini Persia atau Romawi, saya ragu. Dan kami dapatkan kabar bahwasannya darah orang Romawi atau orang Persia itu lezat. Tidak mau apa? Tidak mau disogok, tidak mau. Subhanallah. Pendiriannya sangat apa? Sangat kuat. Dan pendiriannya itu bukan pendirian pribadi, bukan. Pendirian itu adalah pendirian yang dia dapatkan dari ajaran dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam keadaan semacam ini, saya harus punya sikap seperti ini. Tidak bisa ditoleran. Dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, saya katakan ini mungkar. Maka saya tidak bisa memberikan toleran untuk mengatakan kalau ini makruh, kalau ini adalah halal. Tidak. Ini haram-haram. Kalau saya harus keluar dari pekerjaan, saya keluar dari pekerjaan. Pendiriannya kuat. Subhanallah. Inilah diantara apa? Samroh. Diantara buah dari tauhid. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka barang siapa yang tauhidnya murni, tauhidnya benar, sesungguhnya dalam hidupnya, dalam keputusannya, dalam sikapnya, dia itu hidup di atas tuntunan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Anda masih mempertahankan istri Anda? Karena walaupun sering terjadi cekcok, walaupun sering bertengkar, kenapa masih Anda pertahankan? Karena apa? Nah, karena apa? Alasan Anda ini yang akan menggambarkan seperti apa agama Anda, seperti apa tauhid Anda. Kenapa Anda pertahankan? Karena saya tidak punya rumah, karena saya tidak bisa hidup di tempat lain, karena kalau alasan Anda semuanya hanya karena dunia, berarti Anda tidak punya pendirian yang teguh. Tapi kalau alasan Anda karena apa? Karena wanita itu memang kurang sempurna akalnya. Dan kita diperintahkan untuk bersabar. Kita diperintahkan untuk mendidik mereka. Selama istrinya masih mau dididik, walaupun kadang-kadang tengkar, ya itu suatu yang wajar. Dan Rasulullah SAW dalam berumah tangga juga tidak lepas dari apa? Pertengkaran. Maka dikiaskan dengan sunnah Rasulullah SAW. Berarti Anda telah apa? Telah benar. Ambillah pelajaran dari hal-hal semacam ini. Ya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian faedah yang kedua, takunu syakhsiyatu al muttazinah. Takwin ya, bukan takunu ya. Takwinu syakhsiyatil muttazinah. Di antara faedah tauhid itu adalah membentuk. Takwin itu membentuk, mengkader ya, membentuk atau mengkader. Asyakhsiyah kepribadian, al-muttazinah yang stabil, tidak mudah diombang-ambingkan. Fatauhidu yusa'idu ala takwini asyakhsiyatil muttazinah allati tamayyazat fil hayati wijhatuha. Maka tauhid yusaid itu akan membantu ala takwini syakhsiyah, membentuk kepribadian al-muttazinah yang stabil. Allati tamayyazat wijhatuha fil hayah, yang mana tamayyazat akan apa? Tamayyazat bukan beda. Tamayyazat itu memiliki keistimewaan. Tamayyaza arti dasarnya ya berbeda sama yang lain. Maksudnya berbeda
di sini bukan sekedar berbeda, tapi punya kelebihan. Wijhatuha, pandangan hidupnya, yaitu pandangannya dalam hidup. Maka dengan tauhid yang benar, maka seseorang dalam mengarungi kehidupan itu akan punya pandangan yang berbeda dengan orang awam. Ya, akan berbeda pandangan hidupnya lebih-lebih ketika dihadapkan dengan berbagai macam problematika. Yang paling mudah ketika terkena musibah, terkena gempa. Maka bagaimana menyikapi apa? Menyikapi musibah tersebut dengan benar. Barang siapa yang tauhidnya kholis, tauhidnya murni, tauhidnya kuat, maka dia harus langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung beriman dan berserah diri dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Minta diberikan kebaikan, diganti dengan yang lebih baik, diberi kesabaran dan seterusnya. Akan tapi orang yang tauhidnya tidak benar, maka akan menyesali dan akan terpukul. Tidak jarang di antara mereka yang stres. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Wa tawahhadat ghayatuha. Dan tauhid itu akan menjadikan apa? Tawahhadat, menyatu, ghayatuha, tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya itu akan terarah. Falaisa lahu ilahun wahidun falaisa laha illa ilahun wahidun tattajihu ilaihi fil khulwah wal julwah. Maka dia tidak memiliki illa kecuali ilahun wahidun, kecuali satu ilah saja. Tattajihu ilaih, yang dia mengarah, menghadap kepadanya. Ittajaha yattajihu itu artinya mengarah atau menghadap. Fil khulwah wal julwah, dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan terang-terangan. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka harta itu bukan tujuan utama. Ya, punya rumah itu bukan tujuan utama. Ya, boleh seseorang merencanakan, boleh apa tidak? Boleh. Tapi kalau punya rumah itu tujuan utama, tujuan hidupnya banting tulang, pokoknya harus punya rumah. Kemudian dia mengorbankan banyak kewajiban atau melanggar banyak larangan. Nah, ini berarti apa? Tidak punya pendirian yang kuat. Tidak benar pendiriannya. Orang tidak wajib punya rumah, walaupun dia boleh merencanakan. Tapi kalau dia sudah punya penghasilan, bisa punya tempat tinggal, alhamdulillah. Isa Al-Masih dinamakan Al-Masih. Di antara sebabnya apa? Disebut Al-Masih. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Fasihu fil ard. Fasihu fil ard artinya apa? Berjalanlah di muka bumi. Ya, disebut Al-Masih itu karena selalu berjalan dan tidak punya tempat tinggal. Ya. Demikian juga sebagian mengatakan Nabi Nuh ini juga tidak punya tempat tinggal. Hidupnya hanya untuk berdakwah, itu tujuan hidupnya. Namun seseorang bukan berarti tidak boleh punya rumah, boleh punya rumah, akan tapi itu bukan tujuan dia. Apabila itu jadikan tujuan hidupnya, apa yang terjadi? Tidak peduli dia dapat halal atau haram. Tapi kalau itu bukan tujuan, hanya sekedar pelengkap, sebagai pelengkap hidup saja, bukan tujuan. Kalau ada dipakai, kalau tidak ada maka tidak bersedih. Masih ada jalan lain, masih ada cara yang lain. Kaum muslimin
rahimani rahimakumullah. Wa tad'uhu fis sarra'i wad dharra. Maka seorang mukmin itu akan tad'uhu fis sarra'i wad dharra. Jiwanya hanya berdoa kepada Allah fis sarra, dalam keadaan senang, mendapatkan nikmat, lapang, wad dharra, ataupun dalam keadaan sempit, terkena musibah ataupun susah. Nah, ini sesuatu yang perlu kita renungkan. Ya. Kebanyakan manusia itu lupa ketika sudah bahagia. Iya. Iya. Kebanyakan manusia itu sudah lupa ketika sudah mendapatkan nikmat, bahagia, tentram, itu lupa, tidak berdoa. Ada juga orang yang ketika terkena musibah, tertimpa kesedihan, juga lupa karena terlalu tenggelam dengan kesedihannya, lupa dengan Robnya, lupa untuk berdoa dan meminta pertolongan. Akan tapi seorang muslim yang tauhidnya kuat, maka dia selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah ketika dalam keadaan lapang, senang, bahagia, dan juga ingat kepada Allah ketika terkena musibah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan musibah, di antara fungsinya itu apa? La'allahum yarji'un, agar mereka rujuk, ingat lagi kepada Allah. La'allahum yatadarraun, agar mereka itu berdoa dengan merintih, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Bi khilafil musyrik alladhi taqassamat qalbuhu al-alihah wal ma'budat. Taqassamat, di situ apa? Qalbuhu, iya, langsung qalbuhu. Mungkin ini ada fi, ya, allati taqassamat fi qalbihi al-alihatu wal ma'budat, ditambah fi saja, karena al-alihah ini pasti di-i'rab sebagai fa'il. Kalau qalbahu langsung di-i'rab sebagai maf'ul bih. Sesungguhnya taqassamat itu tidak langsung menjadikan muta'addi, tidak langsung menjadikan maf'ul bih. Biasanya minta bantuan dengan huruf jar. Jadi taqassamat al-alihah wal ma'budat. Adapun orang musyrik bi khilaf, berbeda. Bi khilafil musyrik, berbeda dengan orang musyrik. Allati taqassamat, yang mana al-aliyah wal ma'budat, Tuhan-Tuhan dan sesembahan mereka. Al-ma'budat yaitu yang disembah, ya kita artikan sesembahan. Berbeda dengan orang musyrik, yang mana Tuhan-Tuhan mereka dan sesembahan mereka taqassamat, terbagi-bagi, fi qalbihi, dalam hatinya. Famarratan yattajihu ilal ahya, kadang-kadang dia yattajihu, menghadap, ilal ahya, kepada orang yang masih hidup. Wa marratan yattajihu ilal amwat, dan kadang-kadang dia menghadap kepada orang yang sudah mati. Maksudnya apa? Meminta, berdoa. Wa min huna qala Yusuf alaihi salam. Maka dari sini, wa min huna, dari sini Yusuf alaihi salam berkata, ya sahibayis sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua temanku yang satu penjara denganku, Tuhan yang banyak, a'arbabun, Tuhan-Tuhan yang banyak, mutafarriqun, dan terpisah-pisah, khairun, apakah itu lebih baik, amillah, ataukah Allah al-wahid, yang esa, al-qahhar, yang maha kuat, yang maha mengalahkan.
Mana yang lebih baik? Engkau punya banyak Tuhan atau satu Tuhan? Berbeda dengan perkara dunia. Kalau perkara dunia itu punya lebih dari satu, lebih apa? Lebih apa? Lebih bagus, lebih baik. Termasuk istri ya. Taib. Belum tentu, karena syaratnya sangat apa? Sangat kuat. Harus adil. Tapi secara umum Anda punya sesuatu lebih dari satu, itu lebih baik. Itu perkara dunia. Anda punya satu ilmu, lebih baik kalau Anda punya dua ilmu. Lebih baik kalau Anda punya 3 ilmu. Artinya Anda bisa mengajar berbagai macam bidang ilmu. Itu lebih baik. Kemudian Anda punya 2 orang tua, lebih baik daripada 1 orang tua. Anda punya 1 teman, lebih baik kalau Anda punya 2 teman. Lebih baik kalau Anda punya banyak teman, banyak yang akan membantu Anda. Demikian juga seterusnya. Akan tapi dalam masalah sesembahan yang lebih sempurna, yang lebih baik, itu seseorang punya apa? Punya 1 sesembahan saja. Maka Yusuf alaihissalam ketika mendakwai temannya yang ada di penjara, itu didakwai dengan apa? Dengan akal, diajak berpikir. Ya, Tuhanmu yang banyak ini, mana yang lebih baik? Dengan 1 Tuhan saja, mana yang lebih baik? Jawabannya tidak disebutkan. Karena apa? Ma'ruf. Jadi pertanyaan-pertanyaan dalam Al-Quran yang di situ tidak ada jawabannya, berarti jawabannya itu sudah diketahui, sudah ma'ruf dan tidak perlu dijawab. Karena pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan yang bermakna ingkari. Pertanyaan ingkari itu jawabannya sudah apa? Sudah ma'ruf, tidak perlu dijawab. Fal mu'min ya'budu ilahan wahidan. Maka seorang mukmin itu menyembah 1 Tuhan saja. Arafa ma yurdih wa ma yuskhitu. Dengan 1 Tuhan maka dia bisa mengetahui, arafa, mengetahui, ma yurdih, apa yang membuatnya ridho, wa ma yuskhitu, dan apa yang membuatnya murka. Sangat mudah. Kalau orang punya 2 istri, berarti ada 2 karakter. Ada 2 karakter yang harus dia fahami. Ya, ketika diajak keluar, yang satu mau makan mie, yang satu mau makan bakso. Tempatnya berbeda. Puyeng apa tidak? Puyeng. Ya, ingin bepergian, ayo kita liburan. Yang satu ingin ke waterpark, yang satu ingin ke tempat yang lain, ingin ke mall. Mau dibelah kita, tidak mungkin. Punya 2 karakter. Orang yang punya 2 Tuhan. Setiap Tuhan itu disebutkan akan punya karakter berbeda. Punya karakter yang berbeda. Makanya orang Majusi itu orang yang paling apa? Paling bingung dalam hidupnya. Karena mereka mempercayai ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Ada Tuhan yang mencipta kebaikan-kebaikan, dan ada Tuhan yang selalu merusak dan menghancurkan kebaikan. Terus bagaimana cara dia menyembah? Coba pikirkan. Cara mereka menyembah Tuhan yang selalu membawa kebaikan, bagaimana cara menyembahnya? Kemudian cara menyembah Tuhan yang selalu membuat kerusakan, bagaimana cara menyembahnya? Bagaimana Anda mengetahui kalau ini adalah cara menyembah yang benar yang dia sukai, dan ini cara menyembah yang benar yang disukai oleh Tuhan kegelapan? Dari mana? Seseorang melakukan bentuk sesembahan, bentuk ibadah yang itu berlawanan dengan ibadah yang lain. Sesuatu yang merepotkan. Makanya punya 1 Tuhan itu lebih baik daripada punya dua Tuhan. Fawaqafa inda ma yurdih wastaraha qalbuh. Maka dia akan
berhenti melakukan, berhenti, atau dia akan duduk di tempat yang membuatnya ridho. Wastaroha qalbu, dan hatinya tenang. Nah, kalau dia menyembah Tuhan yang membawa kebaikan, masih ragu, takut, apakah ini juga diridhoi oleh Tuhan yang satu, maka dia berusaha untuk mencari ridho Tuhan yang lain. Tapi apakah ini diridhoi oleh Tuhan yang lain? Selalu apa? Selalu diliputi ketakutan. Nah, fadl. Wal musyrik ya'budu alihatan adidah. Maka orang musyrik menyembah banyak Tuhan. Alihatan yaitu Tuhan-Tuhan. Adidah banyak. Ya'budu alihatan adidatan. Adidatan yaitu katsiratan. Hada ya'khuduhu ilal yamin. Yang ini mengarahkan dia ke kanan. Akhadha ya'khudhu, mengambil ya. Yang ini mengambil atau mengarahkan dia ke kanan. Wa akharu ilal yasar. Sedangkan yang lain mengarahkan dia ke kiri. Wa huwa bainahum, dan orang tersebut di antara Tuhan-Tuhannya itu mustatid, yaitu tercerai-berai. La qarara lahu, tidak ada ketetapan dan ketenangan. La qaror itu tidak ada ketetapan, yaitu tidak bisa tetap dalam satu keadaan. Selalu diliputi apa? Ketakutan, selalu diliputi kekhawatiran. Taib. Orang yang menyembah dua Tuhan, orang yang menyembah dua Tuhan, atau dia ke kuburan dua wali atau tiga wali. Nah, setiap kuburan itu punya peraturan sendiri-sendiri. Orang yang berziarah caranya seperti ini, kuburan sana cara berziarahnya seperti ini, pantangannya seperti ini. Ketika dia datang ke sini, kemudian pindah ke kuburan yang lain, apakah dia yakin apa yang dia lakukan itu membuat wali yang lain ridho? Tidak. Subhanallah ya. Makanya Nabi Yusuf alaihi salam mendakwai kedua temannya yang ada di penjara itu menggunakan akal mereka. A'arbabum mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Kemudian adanya dua Tuhan itu juga bertentangan dengan akal. Karena Allah berkata, laukana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Seandainya di langit dan di bumi ini ya ada Tuhan-Tuhan selain Allah, ada dua Tuhan, pasti dunia ini akan hancur. Yang sebenarnya lebih cepat hancur itu siapa? Penyembahnya. Ya, penyembahnya. Yang paling hancur duluan itu penyembahnya sebelum langit dan bumi. Yang hancur dulu suaminya sebelum rumahnya dikeroyok oleh dua istrinya. Yaitu gambaran yang paling apa? Paling mudah. Itu hanya dalam kehidupan dunia. Bagaimana kalau seseorang dalam kehidupan agamanya? Ya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Jam berapa adzannya? Hah? Sudah masuk. Taib. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Walaupun penulis di sini tidak menyebutkan banyak dalil ya, akan tetapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang faedah tauhid dalam kehidupan perorangan, dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat dan bernegara, itu diantara faedah yang paling paling utama adalah kemakmuran. Ya. Nah, silakan. Akreditasinya kita yang difoto. Taib, silakan.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri itu mereka mau beriman dan bertakwa, dan keimanan, ketakwaan yang paling afdol itu adalah keimanan dan ketakwaan yang didasari tauhid, karena itu adalah keimanan dan ketakwaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya penduduk suatu negeri mereka mau beriman, bertakwa, la fatahna alaihim, akan dibukakan, kami akan membukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Jadi rezeki kita itu tidak hanya dari bumi, bahkan dari langit juga turun. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Nah, di antara bentuk ketentraman, kemakmuran, ya, rakyat-rakyatnya itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkat kejahatan itu akan sedikit. Tingkat kejahatan akan sedikit. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, ketika Jazirah Arab menjadi negara Islam, akan ada seorang wanita yang safar sendirian dari Yaman sampai ke tempat tujuannya, tidak ada yang mengganggunya dan dia tidak takut kepada seorang pun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut sama perampok, tidak takut sama pencuri. Subhanallah. Ini gambaran di antara apa? Samrah at-tauhid. Dan Anda kalau lihat, semoga bisa ke Saudi ya, orang ke bank bawa uang pakai kresek itu sudah biasa. Tidak ada yang ngikuti, tidak ada yang buntuti. Kalau di sini subhanallah ya, sampai kita ke rumah dibuntuti, sampai kemana-mana dibuntuti, sampai kena uangnya. Umar radhiyallahu an ketika Abu Bakar menjadi khalifah, maka Umar berkata kepada Abu Bakar, aku bantu engkau menjadi apa? Menjadi seorang qadhi. Saya bantu. Maka Umar 2 tahun menjadi seorang qadhi, tidak ada seorang pun yang datang membawa perkara, tidak ada. Subhanallah. Selama kepemimpinan Abu Bakar tidak ada orang yang bertengkar, saling memaafkan, gak usah dibawa ke qadhi, kita selesaikan baik-baik. Nah, iya, semuanya tahu kalau itu adalah yang lebih utama. Subhanallah ya. Makanya Ali radhiyallahu an ketika ditanya, kenapa di zamanmu rakyatmu itu seperti ini, jelek semua, sedangkan di zamannya Abu Bakar kok baik-baik? Jawabannya apa? Iya, karena di zamanku rakyatnya seperti kamu, orang-orang Khawarij yang menentang, tidak taat pada waliul amr, maka rusak. Rusaknya itu bukan karena apa? Salah pemimpin, rakyatnya yang tidak beres. Sedangkan di zamannya Abu Bakar rakyatnya itu seperti saya. Subhanallah. Inilah yang menjadi apa? Fokus dakwah salaf. Fokus dakwah salaf itu memperbaiki dan membenahi masyarakat. Memperbaiki dan membenahi masyarakat. Dengan cara seperti inilah Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki dan membenahi negara kita. Berbeda dengan orang-orang Haroki. Kalau orang-orang Haroki itu fokusnya dari atas, ya, dari pemimpin. Pemimpinnya harus diperbaiki. Tapi subhanallah, sejak kapan mereka memperbaiki pemimpin? Dari partai-partai yang ada, bukan di Indonesia saja, hampir seluruh dunia. Ya, partai-partai yang diusung oleh mereka, yang mereka membuat partai-partai Islam, kebanyakan mereka malah amburadul, kadernya sendiri korupsi. Ya, belum lagi kejahatan-kejahatan yang lain. Mereka tidak bisa merubah undang-undang yang nyata-nyata merugikan Islam. Apakah mereka bisa merubah? Tidak bisa. Akan tapi dakwah yang kita mulai dari bawah, ya, kita perbaiki masyarakatnya, kita perbaiki ibadahnya, keimanannya, dan kita tidak peduli negara seperti apa. Kita tidak terlalu memikirkan. Kalau kita bisa
Kalau kita bisa berperan di sana, alhamdulillah, tapi itu bukan tujuan utama. Namun kalau kita tidak bisa berperan di sana, maka kita tetap fokus pada apa? Pada rakyatnya. Maka perhatikan, Nabi Musa diutus kepada Fir'aun dan dia hidup di mana? Di istana. Apakah dia antusias untuk menjadi pemimpin menggantikan Fir'aun? Tidak. Ya, Rasulullah SAW diutus kepada kaum Quraisy, ditawari untuk jadi pemimpin. Apakah beliau menerima? Tidak. Rasulullah dakwahnya di Mekah bukan untuk menjadi pemimpin, bukan untuk membawa saksiyah baru, pribadi baru, tidak. Bahkan para sahabat yang ingin berperang dimarahi oleh Rasulullah SAW. Belum saatnya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain, ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Mungkin kita ajukan sekian. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah.